kami akan memaparkan hasil wawancara mengenai kuasa pengajaran dalam gereja. Dalam teologi Kristen, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai komunitas yang dipanggil untuk mengajar dan membina iman jemaat. Kuasa pengajaran gereja merupakan bagian dari kuasa rohani yang diberikan oleh Kristus sebagai kepala gereja. Menurut Lois Berkhof, gereja memiliki kuasa rohani yang meliputi pemberitahan firman, disiplin, gereja, dan pengajaran. Kuasa ini bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah itu sendiri, dan harus dijalankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dasar Alkitabnya dari kuasa pengajaran ini bisa kita lihat dalam Matius 28 ayat 19-20 yang dikenal sebagai amanat agung, di mana Yesus memberitakan murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Selain itu bisa juga kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11-13 dijelaskan bahwa Kristus memberikan rasul, nabi, penginjilan, gembala, dan pengajaran untuk memperlakukan orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran merupakan bagian esensial dari kehidupan gereja. Dengan dasar tersebut, kami melakukan wawancara untuk melihat bagaimana kuasa pengajaran ini dijalankan dalam gereja lokal, terkhususnya gereja Toraja yang sudah kami wawancarai. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa kuasa pengajaran gereja dijalankan oleh majelis gereja dan pendeta yang memiliki kualifikasi rohani dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pengajaran berpusat pada Alkitab sebagai dasar utama kehidupan orang percaya. Selain itu, gereja memiliki struktur kepemimpinan yang terdiri dari pendeta, penatua atau majelis, dan diaken. Dalam hal ini, pendeta dan majelis memiliki otoritas utama dalam menyampaikan pengajaran. Adapun kondisi gereja sebagai berikut yang kami wawancarai dan telah kami analisis, di mana gereja telah menetapkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam pengajaran, sesuai dengan prinsip bahwa firman Tuhan menjadi dasar iman dan praktik hidup orang percaya. Yang kedua, gereja telah membagi pengajaran berdasarkan kelompok usia, yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan juga para balita. Nah, hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap perkembangan rohani jemaat dari gereja tersebut. Nah, yang ketiga, gereja juga berusaha menjaga kesatuan jemaat melalui pengajaran yang menetapkan ketekunan dan juga toleransi. Nah, namun demikian terdapat beberapa pertentangan seperti maksudnya ajaran-ajaran yang menyimpang, pengaruh globalisasi, dan juga perkembangan teknologi digital. Nah, kurangnya kontrol terhadap informasi yang dikonsumsi oleh jemaat. Dalam perspektif teologi reform, salah satu prinsip utama adalah sola scriptura, yaitu bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam pengajaran gereja. Tokoh reformasi seperti John Calvin menegaskan bahwa gereja yang sejati ditandai oleh pemberitaan firman yang murni dan juga pelaksanaan sakramen yang benar. Oleh karena itu, pengajaran gereja tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Selain itu, pengajaran juga dipahami sebagai sarana anugerah, means of grace, yang dipakai untuk membentuk iman umatnya. Dengan demikian, pengajaran bukan hanya sekedar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan proses pembentukan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari hasil wawancara ini, kami melihat bahwa gereja telah berupaya menjalankan pengajaran sesuai dengan prinsip Alkitab. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek pengawasan ajaran dan kesiapan dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kami mengajukan beberapa solusi. Yang pertama, gereja perlu meningkatkan kompetensi teologi para pengajar melalui pelatihan atau pembinaan yang berkelanjutan. Yang kedua, gereja perlu melakukan evaluasi rutin terhadap materi pengajaran agar tetap sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang ketiga, gereja dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengajaran seperti media online, namun tetap dengan pengawasan yang bijaksana. Dan yang keempat, penting untuk melibatkan keluarga, khususnya orang tua, dalam proses pendidikan iman anak, sehingga pengajaran tidak hanya terjadi di gereja tetapi juga berlangsung di rumah. Yang kelima, gereja perlu membangun budaya belajar yang sehat di antara jemaat agar mereka semakin rindu akan mendengarkan firman Tuhan.
Melalui wawancara ini, saya sangat terberkati. Saya menyadari bahwa kuasa pengajaran gereja adalah tanggung jawab yang sangat besar karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan iman jemaat. Sebagai calon seorang guru Kristen, saya belajar bahwa pengajaran bukan hanya soal pengetahuan saja, tetapi juga kesetiaan pada firman Tuhan. Saya berkomitmen untuk terus belajar Alkitab dan mengajar dengan dasar yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya belajar bahwa di tengah banyaknya informasi saat ini, sangat penting bagi pengajar untuk tetap berpegang pada kebenaran Alkitab. Saya menyadari bahwa tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Oleh karena itu, saya ingin lebih bijaksana dalam menyaring informasi dan memperdalam pemahaman teologi saya. Di mana saya menyadari bahwa tantangan terbesar pada saat ini dalam pengajaran adalah era digital. Namun, teknologi juga bisa menjadi alat yang baik jika kita menggunakan dengan benar. Saya sendiri berkomitmen untuk menggunakan media digital secara bijak dan juga menjadikan sebagai sarana untuk membangun iman saya, bukan untuk merusak diri saya sendiri dalam perkembangan era digital yang ada di saat ini.